Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini mampu untuk menunaikan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan satu kewajiban yang sangat pokok, yaitu sholat. Kita laksanakan dengan tepat waktu, berjamaah. Kita akan melaksanakan kewajiban kita berikutnya, yaitu melaksanakan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduk kita sejenak ini tentu membawa kebaikan, perubahan di dalam hidup kita ini. Untuk itu mari kita senantiasa juga menyandarkan diri kita kepada Allah dalam segala hal, yaitu dengan memohon, berdoa apapun yang akan kita lakukan di dalam aktivitas kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang saya sampaikan memang itu sudah beberapa kali saya sampaikan, hanya sambungan ataupun terusan dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Bagaimana agar kita menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Dan kemarin kita sudah sampai kepada perjalanan hidup kita ini yang begitu cukup panjang. Kita akan memasuki sesungguhnya apa sih yang kita cari sebagai orang yang beriman, dan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan sukses dan bahagia itu. Nah, ini saya kira yang perlu kita renungkan, karena paradigma tentang sukses dan bahagia ini memang tolak ukurnya berbeda-beda. Kalau menggunakan tolak ukur diri kita mesti menjadi berbeda. Tetapi kalau tolak ukurnya Al-Quran, maka akan menjadi kepada satu titik yang sama. Kalau nanti kondisi dan keadaan yang berbeda, itu wajar saja, karena manusia memang diberikan potensi oleh Allah yang itu disuruh untuk memanfaatkannya. Hanya berbicara tentang hidup, saya kira kita sudah menjalani hidup cukup panjang, ya, terutama bapak dan ibu yang saya kira usia sudah 50-60 tahun, saya kira sudah
begitu panjang. Kalau bahasa hari ini, kenyang untuk merasakan asam garamnya itu. Nah, oleh sebab itu maka di dalam hidup kita ini sesungguhnya yang terpenting langkah yang kita lakukan bernilai dan bermakna atau tidak. Nah, ini menjadi penting untuk kita pertanyakan apa yang telah sedang dan akan kita persiapkan untuk menghadapi masa depan yang pasti semuanya akan kita lalui itu, ya. Dan semua kita pasti akan menjadi seperti ini. Ya, tentu mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkannya itu. Nah, semua manusia mesti punya keinginan. Semua manusia mesti punya keinginan. Nah, kalau kita lihat dalam berbagai literatur dan juga kalau ditanya satu persatu, terkumpul kepada satu cita-cita yang namanya sukses dan bahagia. Hanya saja bahasa sukses dan bahagia itu ini menjadi berbeda. Kalau sekali lagi tolak ukurnya itu berbeda. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan sukses dan bahagia itu terhimpun dalam satu ayat yang kalau Bapak Ibu lihat itu di dalam surah An-Nahl, itu surah 16 ayat yang ke-97. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu definisi sukses dan bahagia menurut Al-Qur'an. Barang siapa yang berkarya, barang siapa yang beramal dan amalnya dipastikan soleh. Amal soleh itu secara bahasa, soleh itu berasal dari kata soluha. Soluha itu artinya seimbang. Kalau keluar dari keseimbangan itu dalam bahasa agama namanya fasad atau rusak. Maka ketika ingin mengembalikan kembali kepada yang baik tadi, kalau dalam bahasa Arab itu namanya islah, gitu ya. Jadi soluha itu seimbang. Tapi begitu keluar dari keseimbangan itu namanya fasad. Ketika kita ingin mengembalikan lagi kepada keseimbangan tadi, itu namanya islah. Nah, siapapun dia tidak berbicara, ayat ini tidak berbicara tentang status sosial. Ayat ini tidak berbicara tentang kaya miskin. Ayat ini tidak berbicara tentang duit, tentang harta, tidak. Bicaranya amal, berkarya. Kalau bahasa kita, bekerja, apapun pekerjaannya, maka akan sukses. Nah, bekerja yang bagaimana? Ayat berikutnya. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa. Nah, di sini menariknya lagi ayat ini berbicara tentang sukses dan bahagia, berbicara tentang surga dan kenikmatan yang berderet itu tidak pernah membedakan antara laki dan perempuan. Jadi laki-laki, bapak-bapak dan ibu-ibu itu punya kesempatan yang sama untuk memperoleh kebahagiaan. Hanya memang lapangan dan medianya yang berbeda. Nah, disinilah tetapi ayat Al-Quran menyebutnya man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nah, di situ lebih ditegaskan lagi, tetapi yang dilandasi dengan mukmin, dilandasi dengan keyakinan, dilandasi dengan iman. Kalau begitu berarti tidak ada kesuksesan kalau tidak pakai iman, gitu maksudnya. Ingin dipertegas lagi.
Maka Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Di sini tidak bicara lagi tentang kaya miskin, bukan. Hartanya banyak atau sedikit, bukan itu, tapi hayatan thayyibah. Ibnu Katsir menyebutnya, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah memaksimalkan potensi. Makanya di sini definisi sukses itu seperti ini: kemampuan mengoptimalkan karunia Allah, kemampuan memaksimalkan potensi Allah, potensi yang diberikan oleh Allah, itu sukses. Makanya sukses seseorang dengan yang lain berbeda medianya mungkin, tapi sukses itu ujungnya sama. Kalau saya tanya, mana lebih sukses antara direktur dengan cleaning service? Pak, antara direktur dengan cleaning service mana yang sukses? Bahasa mudanya jawabnya tentu direktur lah, yang namanya bukan begitu. Tapi menurut Al-Quran bukan direkturnya. Tapi persoalannya adalah apakah dia memaksimalkan potensi atau tidak itu. Sekarang saya tanya, mana lebih sukses antara orang yang mahasiswa dengan siswa, dengan mahasiswa yang di perguruan tinggi dan anak sekolah dasar, mana yang sukses? Angel jawab. Yang mana? Kalau menurut di dalam konteks sosial, kalau berbicara tentang duniawi, itu tentu orang yang perguruan tinggi dong. Tapi menurut Al-Quran bukan. Karena masing-masing level itu punya sukses masing-masing. Apa mesti bahwa yang susah itu yang nilainya hebat? Juga bukan. Tapi apakah dia memaksimalkan potensi atau tidak? Tadi saya ulangi, seorang direktur tapi maaf, dia tidak tanggung jawab, kerjanya semaunya, gak pernah memberi bimbingan, gak pernah memberi contoh, direktur yang gagal. Tapi bayangkan dengan seorang cleaning service yang berusaha keras dengan keikhlasannya, dengan ilmunya yang dia miliki, sehingga sebuah institusi itu bersih karenanya, disapu dan lain sebagainya dengan penuh keikhlasan. Menurut Al-Quran, cleaning service lah yang sukses, bukan direktur. Nah begitu. Jadi sukses itu memang memiliki tingkatan masing-masing. Makanya sukses itu diukur dari apa yang dihasilkan. Dalam konteks di sini adalah amal soleh. Suksesnya anak TK ya begitu, bisa tampil baik, terus berani, bisa ngitung 1 sampai berapa, itu suksesnya anak TK. Jangan dibandingkan suksesnya dengan anak perguruan tinggi, menjadi gak pas gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua manusia punya potensi untuk sukses. Suatu ketika ada seorang yang menganggap orang kaya itu hebat. Makanya orang itu, karena memang di zaman Rasul itu Bu, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya itu selalu iri kalau ada orang berbuat baik yang menyangkut akhirat. Tapi kalau soal dunia, itu kalau orang zaman Rasul itu menyerahkan, lebih mengutamakan orang lain. Kemarin saya sudah cerita, salah seorang sahabat Rasul yang namanya Umar bin Khattab itu suatu ketika mendapatkan karunia kepala kambing. Kepala kambing Pak, kalau digulai itu lezatnya luar biasa. Tapi Umar bin Khattab itu melihat tetangganya ternyata merasa lebih membutuhkan. Maka kata Umar bin Khattab, ini kayaknya lebih membutuhkan. Saya memang butuh, tapi tetangga saya kayaknya yang butuh. Diserahkanlah kepada tetangganya itu, kepada saudaranya yang lain. Kata saudaranya yang lain yang diserahkan itu, dia bilang, saya memang butuh, tapi kayaknya saudara saya itu yang lebih butuh lagi. Terus muter-muter sampai 7 orang, akhirnya kepala kambing itu kembali lagi ke Umar bin Khattab. Terus, ini kan
ambil kepala kambing yang saya tadi, kasih ke mata, balik lagi ke saya. Itu yang ingin saya katakan, betapa semangat untuk memberikan kebaikan itu maksimal luar biasa. Saya pernah cerita juga, salah seorang sahabat Rasul itu protes kepada Rasul, ya Rasul, enak jadi orang kaya itu. Saya sholat, dia sholat. Saya puasa, dia puasa. Tapi giliran dia memberikan infak, sedekah dengan kekayaannya, saya nggak bisa Rasul. Terus apa kata Rasul? Tabassumuka fi akhi wajhika sedekah. Kamu memang nggak bisa memberikan kehebatan, memberikan sesuatu kepada orang lain yang membahagiakan orang. Memang betul kamu enggak. Tapi jangan menutup diri untuk itu. Karena apa? Senyummu terhadap saudaramu itu melebihi dari sedekah orang yang begitu mungkin jutaan bahkan miliaran, tapi senyum itu bisa menggembirakan dan membahagiakan orang. Nah gitu. Jadi ini sebuah indikasi betapa memang untuk berbuat baik itu semua manusia punya kesempatan. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi kembali kepada materi ini, bahwa yang dimaksud dengan sukses adalah kemampuan mengoptimalkan karunia Allah. Bagaimana cara kita mensikapi? Kalau kita punya segini, tapi maksimal kita gunakan, itu sukses. Kalau Bapak punya ilmu, walaupun nggak banyak, sedikit, tapi diamalkan dengan maksimal, itu yang sukses. Itu orang yang hebat. Dibanding dengan orang yang ilmunya sumber langit itu, yang luar biasa, tapi tidak diamalkan, itu orang yang gagal. Jadi kata Rasul, nggak usah berduka, nggak usah merasa sedih. Kalau saya dalam bahasa, kok saya cuman ilmunya begini, kok saya cuman punya begini. Dalam Islam nggak ada istilah begitu. Tergantung apakah kita memaksimalkan itu atau tidak. Yang kedua, bahagia. Bahagia adalah perasaan tenang, tentram, dan damai dalam hati dan jiwa seseorang. Ini cara merasakan. Memang antara sukses dan bahagia itu tolok ukurnya berbeda. Kalau sukses itu apa yang dihasilkan, tapi kalau bahagia apa yang dirasakan. Nah gitu. Makanya tidak otomatis orang yang sukses itu bahagia. Atau dalam bahasa kita, orang yang merasakan ke dalam kebahagiaan dalam hidup kita ini, insya Allah akan mencapai kepada kesuksesan. Nah, perasaan tenang, tentram, dan damai dalam hati dan jiwa seseorang. Ini cara merasakan itu diukur dari apa yang dirasakan. Makanya di sini iman. Makanya dalam bahasa Al-Quran, tidak pernah ada orang yang bahagia tanpa iman. Apa dalilnya? Quran surah Al-An'am. Surah Al-An'am surah berapa, Bu? Surah Al-An'am. Ya, surah Al-An'am surah berapa? Surah 6. Surah 6 ayatnya yang ke-82 Allah berfirman begini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukan imannya dengan kedzaliman. Yang dimaksud kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Dia tidak mencampur adukan antara kedzaliman dan kesyirikan, maka kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan merasakan amnu, aman. Aman itu artinya kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi Bapak dan Ibu, syarat utama untuk kita menjadi orang yang bahagia mesti beriman. Makanya kata Rasul, as-sa'adatu hahuna. Bahagia itu di sini, Bu. Bukan sakitnya di sini, tetapi bahagia itu di sini. Jadi
kalimat sakitnya tuh di sini harus dibuang jauh-jauh. Yang harus ada adalah bahagia di sini. Jadi kalau ada orang yang sakit itu bukan di sini, tetapi karena dia tidak tunduk dan kepada Allah. Maka sekali lagi diukur dari apa yang dia rasakan. Maka dalam bahasa Al-Quran itu adalah amanu wa amilus sholihat. Jadi ketika kita sudah beriman, beramal soleh, dan amal solehnya kita maksimalkan, kita optimalkan, maka disitulah namanya sukses. Baik. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah, apakah ya kita sudah, ya, ini penting, kalau sudah menyangkut kepada kesuksesan dan kebahagiaan, sudahkah kita memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar? Kalau ditanya hari ini, tujuan hidup Bapak Ibu apa Pak? Tujuan hidup kita ini apa Pak? Lagi-lagi berbeda-beda. Kalau kita yang jawab berbeda-beda. Tapi kalau menurut Al-Quran ada jawaban yang pasti. Tujuan hidup manusia itu adalah ibtigha mardhatillah. Bagaimana hidup kita ini menggapai ridho Allah. Dan apakah betul bahwa tujuan hidup kita ini sudah jelas dan benar? Nah, ini tujuan secara normatif yang tadi sudah saya sampaikan. Al-Quran menyebutnya wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Maaf kalau kita orang, tentu di dalam hidup kita ini mesti tujuan hidupnya itu adalah mencari ridho Allah. Kalau seorang pegawai, tentu pegawai yang diridhoi oleh Allah. Seorang pedagang, pedagang yang diridhoi oleh Allah. Seorang pekerja, pekerja yang diridhoi oleh Allah. Seorang suami atau istri yang juga diridhoi oleh Allah. Itu bisa dikembangkan sendiri, tapi secara normatif itu ini. Lah nanti harus diterjemahkan kepada yang implementatif sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Nah, ini gambaran tujuan hidup manusia ini berdasarkan survei. Yang namanya survei itu bisa salah, bisa benar, tapi bisa memberi gambaran. Menurut survei itu seperti ini. 60% tujuan hidup manusia itu tidak jelas. Ini surveinya di Indonesia. Jadi bangsa kita ini 60% tujuan hidupnya tidak jelas. Gak usah jauh-jauh. Kalau bapak ibu punya anak yang akan lulus dari sekolah, coba sekali tanya, nah, mau nerusin kemana? Nah, mau jadi apa ntar? Itu mesti sulit jawabnya. Mesti sulit jawabnya. Gak usah begitu, kita saja sulit jawabnya. Sehingga akhirnya apa? Milih jurusan yang gak jelas juga. Yang akhirnya sekolahnya gak semangat dan lain sebagainya. Tapi berbeda ketika ditanya, saya mau ke sini, saya mau ini dan lain sebagainya. Nggak jelas. Yang kedua, 27% tidak mempunyai tujuan hidup. Bayangkan, 27% tidak mempunyai tujuan hidup. Wis pokoknya ntar aja lah. Kumahang kewai bagaimana ntar. Nah, 10% mempunyai tujuan hidup tapi tidak direview atau dievaluasi. Dan hanya 3% yang mempunyai tujuan hidup dan direview serta dievaluasi. Kalau hari ini bangsa kita ini, kata mantan ketua MA dulu, itu Pak Bagirmanan, beliau menyatakan bangsa kita ini hari ini sudah kehilangan arah. Gitu. Kehilangan arah. Itu kenapa? Karena tujuannya gak jelas. Karena tujuannya gak jelas, ya akhirnya bingung. Pemimpinnya bingung, rakyatnya bingung, para pembantu presidennya bingung mau ngapain. Akhirnya mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya. Akhirnya menjadi masalah.
menjadi masalah. Ini yang sedang kita alami di negeri kita ini. Sebagai bukti konkretnya, nilai rupiah hari ini berapa, Bu? 13.400 sekian, menyentuh 13.500. Dari sepanjang perjalanan negara kita ini, inilah yang paling terpuruk. Nah, pada sedang berapa? Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, maka ini menjadi catatan penting dalam hidup kita ini. Kalau sudah nggak jelas, ya akhirnya semuanya juga menjadi nggak jelas. Nah, mari kita mengarahkan, ya terutama lingkungan kita, diri kita, keluarga kita, itu yang paling penting. Nah, ini lagi-lagi survei. Nah, ini dalam Al-Quran, tujuan hidup manusia itu seperti ini. Memang nanti ada tujuan antara, ada tujuan akhir. Ya. Tujuan antaranya itu kalau bicara tentang dunia itu tadi ibtigha mardatillah, dan bagaimana tujuan antara itu di dunia. Tujuan antara di dunia itu sesuai doa yang Bapak Ibu lantunkan setiap hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada orang yang berdoa tentu, tapi nanti ada orang yang doanya agak aneh. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa begitu. Ada sebagian manusia yang berdoa itu, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan kita di dunia, tetapi akhiratnya nggak perlu, nggak usah. Itu hanya dunia saja. Tetapi di ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Jadi sekali lagi, tujuan antara kita adalah di dunia. Itu nanti kita akan lihat. Tujuan antara kita di dunia ini seperti yang dilantunkan dalam ketika kita ketemu dengan saudara kita. Dan yang perlu dicatat, kita juga punya tujuan akhir. Sekali lagi, kalau tujuan antara di dunia, tapi tujuan akhir di akhirat. Baik. Makanya di dalam surah 3 ayat 185 itu bunyinya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di situ tujuan akhir kita itu adalah zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Jadi ya, puncak kebahagiaan manusia di dunia, tujuan di dunia, tujuan antaranya, kalau menurut bahasa doa tadi, barokah. Sementara tujuan akhir kita adalah maghfirah. Itulah yang dimaksud dengan sukses dunia akhirat. Orang yang sukses dunia akhirat adalah orang yang hidup di dunianya mendapat keberkahan. Sekali lagi saya ulangi, bukan kaya miskinnya, bukan status sosialnya seperti apa, tapi dia berkah atau enggak. Hartanya sebanyak apa, kalau enggak berkah, mesti enggak ada ketenangan, enggak ada ketentraman. Tetapi kalau hidup dipenuhi dengan keberkahan, maka disitulah ketentraman dan kebahagiaan. Di akhirat kita akan mendapatkan yang namanya maghfirah. Kita nggak perlu pusingkan berapa dosa kita, karena di dalam beramal jangan kita memburu pahala. Sekali lagi, ketika kita bapak dan ibu beramal memburu pahala, maka beramalnya akan lelah. Jadi beramal bapak dan ibu itu dalam rangka untuk memancing rahmat Allah, dan beramal itu adalah value karena nilai. Jangan memburu pahala, bukan nggak boleh. Nah, inilah tujuan antara. Makanya kalau bapak ketemu saudara yang lain, apa pak yang diucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka itu selalu dilantunkan terus. Nah, ini adalah tujuan antara. Yang pertama, assalamualaikum. Manusia yang penting hidupnya di dunia itu selamat. Makanya karena ingin selamatnya itu anaknya diberi namanya selamat. Udah itu nggak puas dengan selamat, ditambahin selamat raharjo. Biar mantap gitu loh. Yang dimaksud selamat itu apa sih? Terpelihara seseorang dari bahaya dan bencana. Kalau bicara tentang selamat itu memang lebih kepada fisik, misalnya terjadi gempa nih dan lain sebagainya, semua orang kena luka dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang masuk menyelinap ke bawah meja berlindung, kan aturannya begitu. Kalau kita terjadi sesuatu, jangan lari-lari, masuk saja ke kira-kira yang aman. Begitu selesai, terus dia nongol, terus dia nyebutnya apa? Selamat, selamat, selamat. Dan itulah yang dimaksud dengan selamat. Yang kedua, warahmatullah. Nah, rahmat itu ada dua. Rahmat itu asal katanya rahimun. Rahimun itu bisa rahman, bisa rahim. Nah, kalau kalimat warahmatullah itu maknanya Allah memiliki maha rahman, itu berarti kasih sayang. Itu lebih kepada materi. Makanya maksudnya tujuan antara kita hidup itu mesti sejahtera. Kalau sejahtera itu ukurannya adalah materi memang. Terpenuhinya kebutuhan seseorang. Atau dalam bahasa lain namanya makmur. Bangsa kita ini dulu terkenal makmur. Tongkat dilempar itu jadi tanaman. Kolamnya susu. Itu menurut siapa? Menurut itu dulu. Gitu ya. Saya dulu pernah punya guru orang Mesir itu. Saya aneh kalau melihat Indonesia itu miskin, itu saya aneh. Terus kata dia, kenapa? Dengan bahasa kita itu, kalau di Indonesia itu kuncup ditanam, itu jadi subur luar biasa. Tapi kalau di Mesir itu, yang tadinya subur ditanam, itu menjadi kuncup. Di sana tapi kaya raya, kenapa? Nah, tapi kalau di Indonesia yang tadinya kuncup ditanam saja jadi begitu luar biasa. Nah, kenapa kok bisa miskin? Nah, kita ini kan kaya raya, Bu. Apa yang nggak ada di Indonesia coba? Ibu dari Sabang sampai Maroke itu luar biasa kekayaannya. Kalau kita bicara tentang hasil buminya kan luar biasa, Bu. Ya, kemarin kita ribut-ribut kan? Ribut-ribut apa? Ada KPK, ada ini, ada itu. Tapi ternyata di balik ribut-ribut itu ada apa, Bu? Ternyata yang sumbernya emas di Freeport itu ditandatangani sampai tahun 2041. Nah, udah tenang-tenang aja itu. Bikin goro-goro, bikin ribut-ribut, tapi ternyata ada udang di balik lain-lain itu. Padahal sejahtera kita. Kita mau korupsi kayak apa nggak bakalan miskin, itu kata orang dulu gitu. Karena apa? Kekayaan kita luar biasa, Bu. Kita itu penghasil timah nomor 1 di dunia. Penghasil timah loh, Bu. Penghasil tembaga nomor 3 di dunia. Coba bayangkan. Penghasil batu bara nomor 5 di dunia. Terutama di Medan sana banyak batu bara. Kosmos batu bara, apalagi. Penghasil emas nomor 7 di dunia, negeri kita ini loh. Terutama di Jawa sama banyak emas. Emas basi, emas Adam. Gimana coba? Kekayaannya luar biasa, tapi kok bisa miskin? Kenapa misalnya? Kita terpuruk hari ini. Padahal kita maunya sejahtera. Yang berikutnya adalah Rahman, Rahim. Rahim itu artinya maha. Allah menyayangi kita. Semua orang hidup mesti ingin bahagia. Apa itu bahagia? Bahagia adalah keadaan perasaan senang, tenang, dan tentram dalam hati. Jadi kalau bahagia itu di sini, kebahagiaan adalah ketenangan, ketentraman di dalam hati. Tetapi ini semua nggak cukup, Bu. Ini nggak cukup. Ada yang terakhir namanya wabarakatuh. Maka hidup ini mesti harus
adanya berkah. Yang dimaksud dengan berkah itu dalam bahasa Arab adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan, baik secara fisik, materi maupun secara hati. Itulah yang namanya barokah. Bu, inilah tujuan kita tujuan antara di dunia itu bagaimana hidupnya selamat. Gak usah namanya begitu pulang nanti diganti selamat, gak usah. Tapi yang penting walaupun namanya siapa, tapi yang penting hidupnya selamat. Yang kedua, bagaimana kita agar sejahtera, bagaimana agar bahagia, tetapi yang ujungnya nanti adalah barokah. Maka bertambahnya nilai kebaikan fisik, materi, dan hati. Dan perlu diketahui Pak, ini gak ada sekolahannya, gak ada fakultasnya, gak ada perguruan tingginya, gak ada akademi selamat, gak ada. Tapi justru malah para dokter meninggal karena penyakit yang dia tekuni gitu kan. Tidak ada fakultas sejahtera, juga gak ada. Ada fakultas kesehatan masyarakat, ada fakultas kesehatan masyarakat. Tapi lulusan kesehatan masyarakat sakit gitu. Jangan heran. Terus ada jurusan bahagia, gak ada jurusan bahagia. Apalagi jurusan barokah itu gak ada. Kalau barokah ada sana di stasiun Cakung. Iya, sate barokah. Jadi barokah gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, maka ujung daripada hidup di dunia ini adalah bagaimana agar kita menggapai keberkahan. Bu, kalau hidupnya berkah itu indah betul, enak. Lebok dunia mau goncang kayak apa, ketika kita dalam keberkahan tenang saja. Karena apa? Allah punya di dalam hidup kita ini akan melindungi kita, mencukupi kita. Gak mungkin akan membiarkan kita, gitu ya. Makanya Ibu, kenapa ketika seseorang itu mengucapkan uluk salam, kalau bahasa sana, ketika orang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia hanya menjawab Assalamualaikum, kita jawabnya apa? Harus ditambah Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Jangan ditambah-tambah, itu udah paling top. Ini suka nambah-nambah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maksudnya untuk nambahin dari panjangan. Dan terus bagaimana kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Apa mesti harus begitu? Ini kan kita suka nambah-nambah sendiri. Ide, gagasan, tapi itu nggak ngikuti sunnah Rasul. Itu yang paling panjang, udah nggak usah ditambah-tambah. Kan katanya harus nambahin Pak. Saya pernah nanya, kenapa kok Bapak pakai ta'ala? Sebab dia lengkap Pak. Kalau dia lengkap, maka kita harus ada ditambahin dikit katanya. Dan terus dikitnya di mana? Ta'alanya itu loh Pak. Dan terus kalau nanti sampean ada ta'alanya gimana? Ya itu yang sampai sekarang saya belum nemuin punya. Itu ngawur namanya. Tidak begitu. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa. Tidak ada istilah kalau kita ini selamat pagi, paginya selamat, siangnya seorang ngerti. Terus selamat siang, selamat sore. Kalau kita pagi, siang, sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini memang ini Pak, tujuan hidup kita di dunia itu seperti itu. Jadi tujuan antaranya itu adalah ini. Nah baru agar kita selamat itu bagaimana? Nah ini menjadi penting. Yang pertama, agar kita selamat mesti harus tunduk dan patuh kepada Allah. Gak ada lain. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard
tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka rela maupun terpaksa. Sebab ibu bapak, nanti ada orang beribadah sukarela, tapi ada yang terpaksa. Kita ini adalah konsepnya biar kita selamat, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh intinya adalah al-awamirihi an-nawahi. Itu intinya itu. Tunduk menjalankan perintah, patuh menjauhi larangan. Udah, kalau ibu tunduk dan patuh, mesti dia akan selamat. Gak usah berubah namanya menjadi selamat, raharjo dan lain sebagainya. Tapi selama kita tunduk dan patuh, walaupun namanya selamat, tapi gak tunduk dan patuh, dia akan menjadi orang yang selamat. Nah, oleh sebab itu, tapi ketundukan yang tau'an. Tau'an itu apa, Bu? Dengan sukarela. Tapi nanti ada orang yang tunduk dengan wakarha, dengan terpaksa. Siapa yang memaksa? Hawa nafsunya, materinya, dunianya, dan lain sebagainya. Tapi bapak sholat, bangun malam, memberikan kebaikan dengan senang hati, dengan gembira. Begitu ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera ambil air wudhu, segera bergegas sholat. Itu berarti orang yang tau'an, dengan sukarela, gembira, senang. Tapi berbeda dengan orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang apa? Ya, sholat lagi. Itu berarti dia bukan orang yang tau'an, tapi dia adalah karha, terpaksa. Yang berikutnya, bagaimana agar kita hidup bahagia dan sejahtera? Agar hidup kita sejahtera, lakukan yang disukai Allah. Kuncinya gampang. Agar kita hidupnya bahagia dan sejahtera, lakukan yang disukai oleh Allah. Apa yang disukai oleh Allah? Nih yang disukai oleh Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, dia akan mendapatkan rahmat. Maka kata Al-Quran, ulaika yarjuna rahmat. Mereka akan ketemu yang disebut dengan rahmat. Yang dicintai oleh Allah apa? Kokohkan iman. Yang dicintai oleh Allah apa? Mari kita senantiasa berhijrah. Hijrah itu bukan pindah secara fisikali saja, tapi hijrah dari kebodohan menuju kepada ilmu, dari kegelapan menuju terang benderang, dari yang malas menjadi semangat. Itu hijrah. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, namanya jihad. Jihad itu tidak harus perang melawan musuh, tetapi jihad adalah kesungguhan kita di dalam menjalani hidup ini. Dan yang kita lakukan fisabilillah, hanya semata-mata di jalan Allah. Maka Allah berjanji, ulaika yarjuna rahmatullah, maka dialah yang akan mendapatkan rahmat. Dalam bahasa lain, Rahman dan Rahim, dia mesti akan bahagia dan sejahtera. Nah, yang terakhir ini karena memang manusia itu akan memiliki peningkatan kualitas sampai kepada tingkat muttaqin. Itu sudah sering kita sampaikan. Manusia muslim, mukmin, muhsin, baru muttaqin. Itu ya, tingkatan manusia seperti itu. Kita akan sampai ke sini, tetapi orang beriman itu cuma dari sini saja, lompatnya sedikit. Nah, agar hidup barokah bagaimana? Nah ini, agar hidup itu barokah, satu, hanya mari kita berikan nilai lebih kepada Allah. Apa yang dimaksud nilai lebih? Nih kata Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi
Yang dimaksud dengan berikan nilai lebih menurut Ibnu Katsir adalah mari kita di dalam menjalankan ibadah itu jangan yang pokok-pokok saja. Itu maksudnya. Maaf, misalnya sholat itu jangan yang 17 rakaat, mari berikan nilai lebih. Apa nilai lebihnya, Pak? Sholat sunnah. Kalau hanya pokoknya itu kan hanya 17 rakaat. Tapi kalau bicara tentang ikuti Rasul, Rasul dalam sehari semalam melaksanakan sholat sunnah dan wajib minimal berapa rakaat? Ini kalau berbicara tentang memberikan nilai lebih dalam hal ibadah yang paling utama. Jadi Rasulullah itu dalam sejarah selama 24 jam itu melaksanakan sholat wajib dan sunnah berapa rakaat? Minimal 50 rakaat. Kalau Bapak Ibu ingin berkah, berikan nilai lebih, jangan hanya pokoknya saja. Saya bantu hitung. Yang 17 sudah pokok kan? Terus di sholat yang utama di bawah sholat wajib apa, Bu? Iya, sholat sunnah, sunnahnya apa maksudnya? Ya? Sholat sunnah apa? Di dalam hadis Rasulullah disebutkan afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail, kata Rasul. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat malam. Bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah. Sholat malam berapa rakaat, Bu? 11. 4 rakaat, 8 rakaat sholat tahajud atau qiyamul lail, 3 rakaat witir. Sebelumnya yang terbaik itu ketika mau sholat malam jangan hanya 8 dan 3 saja. Tapi kalau kita tidur dulu ada namanya sholat iftitahul lail. Iftitah itu artinya membuka atau khafifatul lail. Itu 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat tahajud tadi. Itu namanya sholat iftitahul lail. Sholat iftitahul lail 2 rakaat, sholat tahajudnya 8 rakaat, sholat witirnya 3 rakaat sehingga 13. 13 tambah 17 berapa, Bu? 30. Di bawahnya lagi yang sholat yang terbaik apa? Rawatib. Sholat rawatib yang muakkadah berapa rakaat? Ada 2 hadis yang sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud 10 rakaat. Di mana itu 10 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat fajar. Duhur sebelum 2, sesudah 2. Berapa, Pak? 4. Berapa? 2 tambah 4 6. Asar tidak ada. Maghrib setelah maghrib 2. Isya setelah isya 2. Itu 10. Itu yang muakkadah. Walaupun, nah, yang 12 itu mana? Nah, ini dari oleh Ummu Habibah itu sebelum duhur 4. Jadi kalau sebelum duhur itu boleh 4, boleh 2. Kalau setelah duhur 4 itu yang disebut dalam bahasa hadis itu, dalam bahasa ahli fikih, faman sya'a, kalau engkau mau. Maksudnya boleh 2 atau 4. 4 itu namanya ghairu muakkadah. Sebelum asar itu ghairu muakkadah, 2 atau 4. Sebelum maghrib itu 2, itu namanya ghairu muakkadah. Sebelum isya itu di dalam kalangan muhaddisin ghairu masyru', tidak disyariatkan. Walaupun nanti ada 2, setiap antara sholat dengan sholat ada 2 rakaat, gitu kan? Setiap ada 2 sholat itu, setiap 2 adzan maksudnya. Setiap adzan dan iqamah itu memang selalu ada 2 rakaat sebelum tadi. Nah, oleh sebab itu jangan sampai terbalik. Yang terbaliknya itu misalnya ibu sebelum maghrib berusaha untuk sholat, tapi habis maghrib malah enggak. Itu yang muakkadah ditinggalkan, tapi yang ghairu muakkadah maka dikerjakan. Jangan terbalik. Kalau menyelenggarakan justru yang hendaknya. Udah berapa, Bu? 30 tambah 12 berapa? Kalau Bapak sholatnya di masjid terus, ada 2 rakaat setiap sholat namanya tahiyatul masjid. Berapa? 2 kali 5 berapa? 10. 10 tambah 42 berapa? Belum lagi nanti ada yang sholat duha.
ada namanya sholat isyraq, ya kan? Tadi udah waktunya udah bunyi, nanti Bapak sudah boleh setelah ini melaksanakan sholat namanya isyraq. Udah berapa tuh? Pendek kata, kalau ingin Bapak hidupnya berkah, berikan nilai lebih. Sholat jangan hanya pokoknya saja, saum jangan hanya pokoknya saja, bayar zakat juga jangan hanya zakat saja. Ada infak, ada sedekah, maksudnya berikan nilai lebih. Ketika memberikan nilai lebih, Allah menjamin mesti akan diberikan barokah dalam hidup. Mudah-mudahan ini lanjutannya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya tidak harus memaksa habis karena memang perjalanan salat ini cukup panjang. Ini sudah lewat 5 menit, mohon maaf. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa memberikan renungan kepada kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.